Mbak. Kalau boleh menambahkan sedikit, Bapak Ibu, sebenarnya dari ayat 5, yang ayat 5 huruf A sampai dengan huruf F ini kalau huruf A ini mungkin teman-teman DKSP nggak hadir ya Bu Dini ya? Kalau nggak hadir ya, saya mungkin cuma bisa yang B sampai F aja barangkali ya. Untuk yang B, C, D ini memang merupakan murni kewenangan Bank Indonesia karena izin kelembagaan dia sebagai entitas ini murni Bank Indonesia yang menerbitkan. Sementara untuk yang E ini karena sekarang ini yang beririsan justru di sini yang E-nya ini antara CCP dengan OJK. Karena kebetulan lembaga yang mengajukan untuk izin CCP ini bernaung di bawah otoritas OJK juga. Jadi kalau seandainya tadi ada pertanyaan apakah memang ini yang mau ini kan BI, sebenarnya mungkin pertanyaannya ke arah apakah memang ini sudah benar-benar menjadi kewenangan Bank Indonesia, maka jawabannya adalah iya. Karena semuanya ini mendapatkan izin kelembagaannya dari Bank Indonesia. Sekalian mengusulkan Bapak Ibu, kalau memang ternyata penggunaan istilah izin utama itu agak membingungkan atau agak takut menimbulkan salah pengertian gitu ya, yang dimaksud dengan izin utama, mungkin kalau boleh usul izin utama ini mungkin bisa diganti menjadi yang izin entitas kelembagaannya. Mungkin bisa dijelaskan di dalam penjelasan yang dimaksud dengan izin utama di sini adalah yang izinnya dia sebagai kelembagaannya dia berdiri itu dari siapa. Mungkin bisa seperti itu ditambahkan di dalam penjelasan. Kemudian mungkin nanti ditambahkan contoh, misalnya kalau bank itu kan izin entitasnya dia sebagai bank itu adalah dari jadi OJK. Tangan kiri megang setrika, tangan kanan megang mouse. Ketika dia mendapatkan, tapi kan dia juga mendapatkan misalnya izin sebagai anggota sistem pembayaran itu dari BI. Maka di sini yang dimaksud dengan izin utamanya adalah izin yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Izin Bu Ratna ya. Saya kira concern tentang kewenangan tadi, otoritas tadi memang buat saya menjadi layer yang kedua. Layer yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah soal filosofi dari pengecualiannya begitu. Kalau kita bicara soal otoritas kan berarti kita sudah bicara di level apakah ini nanti ada di OJK atau ada di BI gitu. Tapi sementara tadi yang kita diskusikan adalah soal apakah ini layak dikecualikan atau tidak gitu sebenarnya. Nah, ketika kita bicara layak dikecualikan, itu kita bicara dalam level yang berbeda dengan isu otoritas gitu. Kalau layak dikecualikan kan kita kembali kepada poin apakah betul entitas yang dikecualikan itu memang kemudian dia layak dikecualikan, karena memang kalau tidak dikecualikan dia akan mengakibatkan sistem pembayaran kita menjadi bermasalah gitu. Nah, yang dampaknya sistemik yang kemudian memang negara harus masuk ke situ sebagai otoritas publik gitu. Itu sih yang pertama. Nah, yang kedua mungkin nanti saya sepakat kalau memang sudah itu disepakati soal filosofinya, isu otoritas nanti tinggal kita lihat gitu secara teknik gitu. Iya, terima kasih Mas Andre. Jadi memang seperti yang saya sampaikan itu karena kami melihat memang kalau misalnya ini kepilotan itu diajukan oleh siapapun misalnya gitu kan ya, itu kami melihatnya itu ada berdampak terhadap sistem secara nasional gitu. Kami sih melihatnya itu. Jadi itu kan jadi peran otoritas di sini adalah karena itu tadi, karena kan kita yang melakukan pengawasan gitu ya, kita tahu kondisi realnya, kita tahu dampak atau konsekuensi dari dipilotkannya perusahaan ini misalnya gitu kan ya, sehingga kita once kita mengajukan kepilotan kita sudah prepare gitu loh, kita sudah prepare. Nah kalau tadi katakanlah katakanlah itu yang itu yang diajukan oleh kreditor. Nah
kalau kami melihatnya kalau itu diajukan oleh kreditur kan mungkin Dia di saja sekitar kreditur itu kantornya hanya kayaknya. melihat dari sisinya dia, gitu kan. Dia tidak melihat apa sih dampak daripada kepailitan terhadap misalnya terhadap apa namanya terhadap misalnya terhadap OVO, terhadap apa misalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kan pasti kalau otoritas yang mengajukan kepailitan itu kan asesmen itu tidak hanya dari Iya. satu sisi ya, tapi kita akan melihat dari keseluruhan, mungkin lebih lebih komprehensif asesmen yang dilakukan oleh otoritas itu, seperti itu. Oke, Bu Dieni, saya boleh nanya nggak? Dari setiap dari A sampai F tadi, Ya, itu eh, ini kita ngomong pasar ya. Kalau kita bilang tadi berdampak enggak gitu ya. Ini tergantung misalnya melihat berapa banyak sih pemain di pasar itu, gitu ya. Karena maksud saya gini, kita ini nggak mau cuma sekedar langsung dalam tanda kutip dalam ini kan kesannya istimewa ya. Jadi kalau misalnya dalam satu pasar yang dia memang bersaing, Belum. usahanya banyak di situ. Saya pikir satu dipilotkan, dua dipilotkan, tiga dipilotkan is not problem gitu ya. Jangan sampai kecuali yang memang jadi maksudnya ketika kita mau berikan kayak perlindungan ke mereka ini itu harus benar-benar dengan yang argumentasi yang very strong. Karena jangan sampai nanti ketika BI memberi izinnya pun siapa saja yang memenuhi syarat bisa. Terus kemudian pelaku usahanya di pasar itu banyak gitu ya. Terus dengan argumentasi kita yang paling tahu gitu. Ya benar yang paling tahu. Cuma bukan berarti juga kreditor ini sembarangan gitu. Kreditor ini kan hanya Di bawah Mbak, bab 5. mempertahankan hak dia gitu. Bab 5 Jadi Mbak. maksud kita kita lihat juga nih dari setiap pasarnya nih. Iya Mbak. Kalau pasar yang memang ternyata dia bersaing, pelaku usaha di situ banyak, jangan juga dikunci gitu kan. Hanya karena dengan dasar izin gitu. Karena takutnya nanti Gimana Mbak? enggak Iya. apa ya yang kita berikan kepada mereka itu sebenarnya terlalu berlebihan nantinya gitu. Kok hilang Mbak? Sedangkan ini kan kenapa dibuat siapa yang mengajukan ini kan by reason gitu. Mbak Dian ada. Oke aja misalnya ada pasar kayak tadi Mastercard bisa. Ya memang pemainnya nggak banyak. Kalau misalnya satu Ya. berdampak tuh memang tuh terhadap sistem transaksi keuangan dan lain-lain ya. Tapi misalnya di paste itu Ada dia kayak ada sekarang makanan. pasar fintech ini kan makin bertambah terus tambah terus kita kecualikan Sorry. takutnya nanti Kan bisa ekonomi ngobrol secara terus. keseluruhan gitu yang akan berdampak itu loh dari saya Bu Diani. terima kasih Pak Teddy atas concernnya. Jadi memang kalau tadi ya kalau fintech itu kan memang dia ada irisannya ya dengan OJK gitu kan. Nanti akan dilihat lagi sama seperti concernnya bapak-bapak dan ibu bahwa memang itu tadi. Jadi pada saat kita mau mengajukan kepailitan itu kan pasti asesmen itu komprehensif ya Pak ya, tidak hanya dari satu sisi gitu kan ya. Itu udah pasti seperti itu. Jadi kami tadi masukan dari bapak dan ibu itu kami catat dan itu nanti akan menjadi bahan kami ya Pak, akan menjadi salah satu poin ya materi pada saat misalnya dalam hal misalnya usulan Bank Indonesia itu nanti diterima, itu concern Bapak dan Ibu itu akan menjadi catatan yang itu akan menjadi bahan pada saat kami misalnya merumuskan misalnya katakanlah ketentuan internal mengenai bagaimana sih mekanisme tata cara pelaksanaannya Bank Indonesia itu mengajukan permohonan kepailitan itu kan pasti akan kami update lebih lanjut ya Pak ya. Jadi concern Bapak itu nanti akan menjadi materi dari internal Bank Indonesia. Terima kasih Pak Teddy. Maaf Bu Dieni, kita nggak sorry maaf banget kita nggak ngomong apa yang nanti harus diatur oleh BI gitu ya. Saya itu justru pengen concern dari A sampai F tadi berapa sih ada pelaku usahanya sehingga kita bisa bilang ini penting ini enggak. Kalau pelaku usaha misalnya untuk 1A gitu, pelaku usaha cuma ada 3, dikit banget kalau sampai di sembarangan dipilotin hancur. Tapi kalau misalnya pasarnya bersaing, pelaku usaha di A, B, C, D itu ada 200 misalnya. Ya kan, jadi nggak ada reasonnya untuk kita misalnya ini bukan pengecualian sih ya, untuk kita membarriernya gitu ya dengan supaya diajukan oleh BI gitu. Jadi saya concern kita ngelihat dari struktur pasar juga nih gitu ya. Jadi nggak semua apa yang BI ini kan sama kayak pemerintah aja, kalau mau ditanya kertas leces nggak bisa pilot, semua nggak
next diskusinya nanti kami akan menghadirkan teman-teman yang memang yang memang sangat tahu mengenai mengenai pelaku di sistem pembayaran. Demikian Bu Cahyani. Ini sepertinya kita sejam segini belum ada keputusan. Begini saja Bapak dan Ibu kalian, ada beberapa catatan yang sudah kita sebagian besar sudah setuju, seperti perlu ada penjelasan antara A sampai F. Lalu kemudian tadi mungkin beberapa konsep yang disampaikan baik oleh Peggy, Pak Andri, Binani, Bu Ahmi atau yang lainnya itu bisa menjadi bahan pertimbangan dari PI dengan OJK. Dan saya sih berharap ini untuk dua ayat 5 ini kita pending saja dulu lah. Tapi saya berharap antara BI dengan OJK sudah membicarakan juga siapa melakukan apa, siapa yang punya kewenangan, lalu bagaimana dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kami berharap sudah jelas kondisi pasal 2 ayat 5 ini. Mungkin seperti itu. Karena nanti kalau kita buka ruang diskusi lagi mungkin malah sampai mau Jumatan pun tidak ada perkembangan juga gitu. Jadi maksud saya tolong dikomunikasikan dulu ya OJK sama BI untuk terkait dengan pasal 2 ayat 5 ini. Ya, baik Ibu. Kalau boleh informasi Ibu, sebenarnya kan pasal ini itu kan sebenarnya kami sudah bahas Bu ya, sudah bahas dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan, dengan juga LPS. Pada saat ini kan materinya sebenarnya materi perpailitan dan PKPU yang sebenarnya itu diinisiasi oleh pihak pemerintah ya Bu ya. Jadi dan ini sudah diakomodasi dalam rumusan draft perpus tersebut. Jadi kalau boleh mungkin dapat kami informasikan awalnya bahwa ini sebenarnya sudah kami diskusikan dengan OJK. Namun demikian Ibu sebagai tindak lanjut tadi arahan atau masukan dari Bapak dan Ibu itu nanti yang kami akan lengkapi misal dengan penjelasan dan argumentasi mungkin yang lebih clear ya. Terima kasih Bu. Seperti itu ya Bu ya, berarti ya kita sudah siap dulu ya. Sementara ini kita pending dulu, nanti Iya silakan. Iya baik Bu. nanti kita bahas lagi. Kemudian kita bergeser di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan masih ada? Ya. Ini kita mendapatkan masukan dari Kementerian Keuangan di 23 November, sebenarnya sudah lama, dan kemudian ini kita bisa masuk ke pasal 2 ayat 6. Silakan dari Kementerian Keuangan. Terus habisnya mengapa memunculkan pasal 2 ayat 6 ini usulannya? Monggo silakan dari DJKN, Ekstrat KND. Sini Mbak. Sekalian aja Mbak. Silakan. Silakan Bapak Ibu dari DJKN, dari Ekstrat KND, atau dari Kementerian BUMN. Ini aja Riz, sekalian Riz. Soalnya aku cepet uang gede. Berapa Mbak? Ayat 6. Di ayat 6 nih. Kalau ada uang Mas. Intinya begini, mohon izin mewakili teman-teman semua. Jadi kami melihat ada beberapa BUMN yang memiliki kekhususan, Bu. Misalnya ini kan hajat itu perang banyak, memang ini umum ya. Kemudian pelayanan publik, keamanan negara dan sebagainya sampai dengan F. Nah, sehingga tidak semua BUMN yang kepailitannya itu mesti izin Menteri Keuangan, tapi ini BUMN tertentu saja. BUMN
tertentu yang apabila bisa dipilotkan oleh semua orang tentunya akan mengganggu beberapa hal, misalnya hajat hidup orang banyak, kemudian juga mengganggu keamanan negara, konservasi alam dan sebagainya. Mungkin demikian Bu. Ya, oh maksudnya ini kalau presiden yang berinisiatif, yang berarti yang satunya nih. Oh bukan, kalau inisiatif kan nggak perlu nih kita atur, ya kan? Ya, ya. Kenyataannya bagaimana nih untuk yang permohonan? Nah, kemarin kan permohonan itu yang kita atur, ya kan? Karena ada permohonan, maka dia harus diberikan kepastian, gitu kan? Nah, permohonan itu dibagi dua, ada yang langsung ke presiden, ada yang melalui Menteri Hukum dan HAM. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin berkomentar terhadap pasal ini? Hanya cuma Nani mungkin? Rahmi? Peggy? Kalau saya oke Bu dengan pasal ini Bu, lebih clear ya, dan memang ada reason ya kan. permohonan yang langsung Saya oke kok dengan masukan Menteri Keuangan ini. Baik. Bu Rahmi? Kalau saya dalam memberikan memang kalau memang ini lebih dirinci ya, mungkin bisa memandu hakim nanti. Jelas bagi hakim bagaimana memilah-milah yang mana bisa dipilotkan, yang mana tidak bisa dipilotkan. Berarti ini benar-benar apa ya, benar-benar terperinci dan ya semoga dapat membantu menurut saya. Kita lihat aja nanti bagaimana pelaksanaannya, apalagi kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Kalau berdasarkan undang-undang yang dahulu kan cukup BUMN aja, Iya, yang Bu. mana yang mengganggu kepentingan publik, yang mana yang tidak, bagi itu menimbulkan apa ya dualisme di kalangan para hakim sendiri. Semoga aja ini bisa kita semua sependapat. Jangan lagi udah sepakat ini nanti berubah lagi yang lain tidak, pas pelaksanaannya nanti jadi goncang lagi. Nah, itu yang saya bilang. Iya, Bu. Yang disalahkan di sini Mahkamah Agung, hakimnya itu yang disalahkan, dicurigai lagi segala macam. Nah itu yang kami bilang. Kejam dunia, kejam Bu ya. Ini contohnya Apa, Pak PLN Teddy? gitu loh Bu. Ibu, mohon izin contohnya misalnya PLN ini kan menguasai hajat hidup orang banyak lah. Kalau dipilotkan nanti mati semua, kita nggak bisa apa-apain gitu. Misalnya Pertamina ini kan masih pemasok tunggal ya Pak Teddy ya. Ya gitu-gitu lah. Jadi Pak tidak Didi. semuanya. Gitu. Pak Didi, saya sih ngelihat dari A sampai F yang mungkin agak gray area sebagaimana ditakutkan Bu Rami tadi, yang bawah nih penting bagi stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Itu mungkin perlu ada penjelasan tuh Pak. Oke, baik. Ya Pak. kan? Karena Oke. nanti kalau hakim bisa nggak diberi guidance yang clear, saya pikir Bu Nani dan yang mulia Bu Kayaknya. Rami juga akan bingung tuh ya kalau misalnya cuma dibilang bagi stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Nanti ada orang bilang enggak kok ini nggak penting bagi stabilitas ekonomi keuangan negara. Wah tuh bubar nanti tuh. Ya, Kan? Jadi Artinya usulan ini sih jelas ya kan Pak. tiga Ya, iya saya- para saya- karena yang bawah ini loh, kan yang bawah ini kan penting. Ya, Kalau ngomong Ya, penting itu- itu kan belum tentu bagi kita penting yang lain halo? penting gitu ya. Ya, sejauh mana Kalau yang kepentingan ini sih, itu kalau yang dulu terganggu awal-awal gitu, sih, apa yang kita makanya maksud, kemarin kan sejauh di mana bab itu 5 coba mengganggu kepentingan itu, kami tambahin apakah itu hanya yang Menteri mempertimbangkan Hukum dan keadaan HAM itu dapat perusahaan atau mengusulkan masuk kepada ke arah Presiden. Jadi kepentingan berdasarkan pertimbangan person X. kemanusiaan Nah itu sih, yang susah lebih banget kepada kita situ. Jadi ini kan kalau kayak di luar negeri kan ada program, kalau nggak apa-apa kayak di Pak, Amerika kan ada mekanisme membatasi pardon apa itu kan, Baik, itu nanti kami- dia tuh kayak ada beberapa Jen program Cahyani. gitu ya. Jadi biasanya ada orang-orang yang sudah betul-betul saya punya sependapat dengan Pak kelakuan baik Teddy ataupun tadi ya, pengen dikasih bahwa ini apresiasi oleh clear ya. pemerintah atau Tapi, gimana. Tapi sih untuk sebenarnya saya mungkin ya, perbedaan ini politik hukum, perlu tapi juga nggak apa-apa sih diberikan kalau memang penjelasan untuk huruf B dan acuannya kita E Pak, sekarang kalau itu kan udah ada melakukan gerasi ya. konservasi alam ini kan berkaitan erat Udah dengan ada gerasi lingkungan hidup atau kan. mekanismenya mungkin Kemudian di sana. E Misalnya kalau di berbasis sumber politik daya alam Indonesia gerasi, tapi yang kalau di sini dimiliki sih mayoritas nggak apa-apa sih kalau memang ini mekanismenya. pemerintah Tapi pusat mungkin maupun sedikit pemerintah ini aja daerah. isinya apa namanya Ini kalau menurut duplikasi saya aja sih sih. tetap yang D, Kalau yang E, poin B F sama poin ini C perlu itu, diberikan karena kan suatu kalau penjelasan, misalkan Pak. yang mungkin nanti agar mungkin clear ya, pilihan artinya di kata dalam di praktek norma nanti kali ya, terutama. gitu ya. Memang betul juga kalau Karena misalkan ini kan hal baru ini ya, yang langsung dulu kan ke nggak diatur misalnya kan. hanya inisiatif Iya, Bu. presiden ataupun Dulu umum permohonan aja langsung itu. hanya Dulu dua umum, ya. poin A sama Sekarang kan poin C. ada Ini DE. juga nanti khawatir nih DEF ini yang diajukan ke MK DE juga karena terutama menghambat hak berkaitan dengan konstitusional lingkungan hidup perlu juga masyarakat diberikan kepada kepala penjelasan negaranya menurut saya. gitu. Terima kasih. Walaupun Baik, Ibu. betul juga sih, Kami- tapi memang mungkin
mungkin kalau dari kacamata umum di masyarakat mungkin kan dia akan ada apa perbedaan gitu loh. Terus bedanya yang B sama yang C apa? Kalau terus kemudian sama-sama disampaikan kepada presiden, Iya. akan lebih bagus kalau misalkan langsung ke B saja, tidak perlu ke C gitu sih ya. Mungkin kalau yang perbedaannya yang B dan yang C ya. Menjabarkan DEF ini lebih jauh sebagai penguatan dari norma. Ini Willy gimana sih? Ada yang komentar atau kita langsung ke mobilisasi usulan kepada presiden yang panjang bener Wil. tetap aja ya, berarti kita setuju untuk yang ini ya Bu. Ya, tetap aja Bu Direktur setuju. Baik, kita bergeser kembali ke pasal 2 kalau dimasukkannya keuangan pasal 2 ayat 6. Selesai di ini aja dulu. Silakan dari Kementerian Keuangan. Mohon kepada presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Siap. Oh itu ya. Karena nanti Mohon izin tadi yang namanya apa? usulan dari Tadi yang kolomnya tadi apa namanya? Di pasal 2 ayat 6 ini Pasal 2 ayat 6. jadi nanti Metrik. Metrik. metrik itu presiden itu loh, mohon. Iya, iya. Inisiatif presiden itu bisa datang dari dirinya presiden sendiri. hanya Bisa dapat juga diajukan oleh Menteri Keuangan. pemerintah lah ya. Nggak dibesarkan dikit bisa nggak Bu? Jadi kita biarin aja ya. Dibesarkan Siap. fontnya. Siap. Tuh ya. Larry masih bisa? Iya, iya, iya. Stop. Ya. Nampak. Amnestia Maboisi ya. Ini ada dua, yang satu bicaranya itu hanya dapat maksud gue diajukan oleh OJK setelah berkoordinasi. jadi kalau ada Menteri usulan Keuangan, dari semua kementerian yang usulan dari Kementerian Keuangan ini berubah menjadi Siap. hanya dapat Menteri Pembantu diajukan oleh Presiden ini Menteri ya. Keuangan Siap. setelah berkoordinasi dengan Siap. OJK. Silakan dari Kementerian Jadi Keuangan. inisiatif presiden itu harus dimaknai dua, dari Terima kasih, presiden Ibu. sendiri atau dari usulan kan gitu. Makanya klaster besarnya itu hanya ada Mungkin dua. teman-teman waktu itu ada yang mengusulkan dari Kementerian BUMN. Permohonannya yang diajukan oleh pemohon secara langsung kepada presiden atau permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada presiden melalui Menteri Terus ada lagi anak perusahaan itu, anak perusahaan BUMN kan bisa terlindung juga ya anak perusahaan apa namanya BUMN. harus benar-benar teliti, jangan sampai Dari Kementerian BUMN barangkali Pak Wahyu. dia bikin nih kalau kita hilangkan D gitu ya, padahal kita cuma mau yang diatur di RUU GAR ini adalah Di atas tadi kan yang diajukan oleh pemohon kepada sudah presiden dipilah. melalui Menkumham. BUMN mana saja yang bisa dipilotkan oleh Menteri Keuangan kepada barangkali. presiden langsung gitu loh. Nah, kalau kita nggak Di ayat sebelumnya katanya sudah dipilah Pak. apa Jadi namanya? Izinnya BUMN yang bisa dipilotkan atau yang C ini masuk ke tata caranya aja ya. ABCDEF Oh tadi. gitu. Jadi Hanya kita nanti konsep akan besarnya ada diberikan dua. penjelasan, gitu. Jadi kalaupun ada orang keberatan, loh ini kok gini nih? Memang rumah besarnya ada dua. Inisiatif tadi seperti yang disampaikan. Inisiatif presiden sama permohonan disampaikan secara langsung kepada presiden. Tapi kan kita kan kesepakatan waktu pas Silakan rapat dari terakhir kan DJKN. akan ada seperti CA ya. CA-nya kan Kemenkumham. Nanti kan CA ini kan yang sebenarnya fungsi administratif saja dia. Hanya meneruskan langsung kepada presiden. Jadi dia nggak boleh menghambat. Ini Nggak boleh menilai, nggak boleh dulu sih ya menghambat. Pak Didik ya. Ada permohonan Iya, dikaji Jadi sama memang dia, laporkan ke presiden dulu yang surat gitu dari Pak isinya. Sekjen ya. Cuman Iya. saya nggak tahu apakah memang nanti dari Jadi Kementerian bukan Keuangan menteri ini yang mau memutuskan. berevolusi Dia hanya bikin rumusannya, kajian, laporkan ke presiden, nanti presiden yang memutuskan. disandingkan Itu dengan aja. Jadi rumusan bukan yang si dalam menterinya draft yang perpu yang dulu itu. Betulnya. Kayaknya agak Nanti kena MK. Ini kayaknya sudah Iya. berbeda ini. Betul. Oke, oke. Karena yang di atas tadi kan BUMN yang tertentu yang bisa Yang C ini akan turunin dipilotkan. aja, kalau boleh usulnya. Ya. Mungkin Diturunin. dari Biro Hukum atau ini monggo. Oh iya. Ini karena ada irisannya dengan ayat 4 ya. Ayat 4 itu kan dia berbicara mengenai debitor dalam bank. Kalau bank itu kan harusnya oleh OJK. Tapi dalam hal misalnya bank itu Bank Mandiri atau Bank BNI yang juga BUMN. Nah, itu siapa yang melakukan berwenang untuk pilot, karena ada irisannya dengan tadi yang kewenangan Menteri Keuangan untuk mempilotkan BUMN yang tadi kita telah sepakati. Jadi contoh konkret untuk ayat ini ialah Bank BNI, Masuk Bank Tentila Mandiri, juga ada tuh kemarin. gitu, Bapak dan Ibu. Kalau rumusan awalnya karena memang dia tadi kalau kita pakai kata izin utama itu ialah OJK, maka OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Usulan dari Kemenkeu ialah dibalik, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan OJK. Seperti itu, Bapak. Ya, karena ini berkaitan dengan ini Bapak, berkaitan dengan misalnya penyuntikan modal dan sebagainya, maka
ekonomi dan sebagainya gitu Pak. sebenarnya gitu. Nah, terus kita kalau Ya, saya pikir sepakat Pak. Mungkin dari Biro Hukum ya bisa menegaskan lagi gitu. udah Biar kata si orangnya coba Min, sem- kamu sampaikan. Iya Pak, mohon izin Bobi dari Biro Hukum Pak. Iya Bu, kemarin kan ada Biro Hukum dan Biro Peraturan Sepakat Pak tadi yang Undang-Undangan. disampaikan Pak Saya Bob dan ini Bu Pak Didi yang ini masih format yang lama ya dari Biro kalau Hukum sih kita sebenarnya lihat dari bersedia perkembangan aja Bu. Cuma pembahasan kalau misalnya kita juga seperti ini lagi lebih bentuknya ya tepat Pak sih ya. katanya lebih tepat ke Biro Tapi Peraturan Undang-Undangan. ini sebenarnya lebih tepat seharusnya yang membahas Yang teman-teman kepala dari Biro bagian Hukumnya udah kadung minta bahan juga Bu. kekayaan negara dan Akhirnya kayaknya yang teman-teman dari bersedia DJKN Biro nih Hukum mau itu seperti aja apa kayaknya. sebenarnya usulannya di sini. Kayak rasa-rasanya sih Biro Mungkin Hukum teman-teman dari DJKN ada yang mau disampaikan. lihatnya ini membuat nama sama RUU. Ini ya di Kementerian Keuangan masih harus diskusi lagi nih mungkin Bu Direktur. Ya mungkin kita pending dulu aja Pak. Tapi kalau saya prinsipnya ini tadi kan sebenarnya di atas sudah diatur. Biro Hukum mana tuh Mbak? BUMN mana saja yang kan Oh, yang bisa Kemhan. dipalitkan oleh Menteri Keuangan. Oh, Yang hanya Kemhan bisa temen dipalitkan itu oleh Menteri si Keuangan. kan Mbak Vicky Iya. kan? BUMN yang APBDF tadi hanya beberapa hal Oh, yang ini perlu Kemhan ya. Oh iya, sorry. diberikan penjelasan. Iya. Nah, sehingga mungkin pasal ini nanti mungkin ini Pak ya bisa tidak pakai lagi, tapi nanti mungkin Pak Mas Bobi nanti dibuat catatan Mas Bobi untuk kita bahas internal. Iya, apa Asdep. enggak. Itu Mas Bobi ya. Karena jadi kayak redundant kan sebenarnya sudah Ya. cukup lengkap pasal yang tadi itu. Betul. Sepakat Pak. Baik kan itu dari Direktur. Baik, Bu Direktur sedang ada di telepon Pak Iyalah. Dirjen. Oh, monggo. Untuk masalah yang Nggak hadir kita kita. sepakati di gelisah. pending ya. Tunggu konfirmasi Coba dari dia Kementerian dengar. Keuangan. Untuk selanjutnya pasal 8 ya. Satya. Din, ya Nya, ini gambaran nomor 1 Tidak di matriks ini. Nomor 1 ini menceritakan presiden itu punya kebebasan memberi abolisi kepada siapapun yang dia kehendaki dengan atau tanpa adanya permohonan. Oh, ini terkait dengan threshold nih Bapak dan Ibu. Nama lainnya inisiatif presiden, cuma nggak Kita balik ke disebut. draftnya deh. Nah, tidak disebut Di inisiatif draft presiden. itu hanya memang disebut bahwa awalnya kan presiden memiliki kebebasan untuk memberi ada abolisi kepada yang perdebatan ya di kepada konsep siapa yang apakah dikehendaki kita akan dengan membatasi atau pilihan tanpa ini adanya berdasarkan permohonan. jumlah. Tanpa adanya permohonan itu berarti yang Nah, inisiatif jumlah ini presiden. di draft ini ada beberapa klaster ya. Kalau untuk yang perorangan dan UMKM itu 1 miliar. Lalu untuk yang UMK batas minimum utang ada 5 miliar. Lalu ada untuk BUMN penawaran umum 10 miliar dan debitur bukan BUMN maupun BUMD itu 100 miliar. Akunya. Ini berkaitan dengan usulan Kemenq lagi. Ini coba yang mengusulkan mendefinisikan jumlah yang berbeda. rehabilitasinya. Namun sebenarnya. demikian Tapi mohon ada koreksi juga dari nyonya kami sama juga menawarkan bagian sebenarnya teman-teman. di naskah akademik itu Jadi ketika kemarin kan ingat pesan dari dibaca Pak itu siapa tuh sebenarnya namanya? Pak anggota kita. Enggak anggota itu kita. hanya membatasi kita mengenai Pak Puji kan jumlah juga utangnya beliau kan 500 sebenarnya mengusulkan juta. juga tolong Jadi, sekali diberikan kita tidak definisi melihat kita tidak lagi rehabilitasi dalam membagi konteks hak klaster-klaster prerogatif yang di GER BUMN, ini gitu ya. BUMD maupun Mencoba. UMKM. Sebenarnya ini Tapi cuma untuk yang apa 500 usulan aja juta istilahnya ke bawah, monggo dikoreksi harapannya misalkan kalau sini ada rehabilitasi eh, merupakan hak prerogatif kredit- presiden yang kredit diberikan yang kepada setiap bermasalah itu warga bisa negara diselesaikan Indonesia dengan yang sedang menjalani pengadilan proses secara cepat, pidana, proses pengadilan secara sederhana cepat yang ya, ada di hukuman Mahkamah pidana Agung atau setelah sesuai dengan selesai menjalani permanya hukuman itu ya. pidana, Perma di sana kan baik yang 500 diberikan juta saat untuk ini. tujuan Jadi rehabilitasi untuk yang atau sebagai bisa akibat masuk dari ke adanya kepilitan pemberian, adalah yang pengampunan jumlah atau utangnya penghapusan itu pidana di guna atas dilakukannya 500 pemulihan juta. nama baik pemohon dan atau pemulihan hak Begitu. pemohon sebagai warga negara Tanggapan Bapak dan yang Ibu, berlaku sejak alternatif diberikannya mana yang mau rehabilitasi kita oleh pakai presiden. atau Gitu sih ya. kita lepaskan saja Mohon lagi, dikoreksinya. kita balik ke kepilitan yang sebelumnya kan memang tidak ada batas, Ini kita bagaimana? tidak ada Mohon batas minimal mohon jumlah. izin dong. Membuat Mungkin alur Pak dan Ika ini kan di apa namanya Yes. Perpu batasan ini kan bukan rupiah Pak ya, tetapi perbandingan antara jumlah dan aset kalau nggak salah ya. Nah, apakah untuk BUMN ini kita juga akan sesuaikan semuanya atau tetap dengan angka yang diusulkan beliau tadi minimal 500 juta? Pak Ida barangkali dari SSK? Monggo Pak. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Didi. Memang diskusinya ini kan kemarin masukannya dari teman-teman di JKN ya. Jadi
bagaimana kemudian kita ya gimana ya? memutuskan atau menetapkan ukuran di atas yang dijadikan sebagai ini kan kalau saya kan karena ngikutin alur pertimbangan RUU kan dan biasanya nomor juga, 1 ini pengertian dan batasan, tapi nggak apa-apa sih ya, ukuran yang digunakan didorong ke atas sih nggak apa-apa. Mungkin secara detail nanti teman-teman DJKN yang bisa menjelaskan, tapi kalau dari diskusi terakhir betul Pak Didi, waktu itu diusulkan konteksnya begini ya, resultnya itu adalah persentase terhadap total jumlah asetnya ya. Siap. Dalam hal ini DJKN mengusulkan angka 10% kalau nggak salah di draft terakhir ini ya. Jadi memenuhi persyaratan paling sedikit 10% dari total asetnya. Tapi mohon kembali mungkin kalau untuk lebih detailnya latar belakang dari pemilihan angka misalnya 10% dari total aset dan kemudian dilihat dari dampaknya mungkin ini terkait dengan berapa banyak BUMN dan kalau dikaitkan dengan nominal kenapa kita lebih mengusulkan persentase misalnya mungkin teman-teman DJKN bisa melengkapi itu Pak Didi ya. Mungkin itu Pak Didi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih monggo Bapak Ibu dari DJKN. Kalau memang belum ada kata terakhir karena ini kan usulan lama ya, mungkin kami usulkan aja Pak Bobi dari Biro Hukum beberapa hari dicatat untuk kita bahas internal Pak, sehingga nanti masukannya ke Hukum itu sudah fix itu Pak, sama seperti yang di atas tadi sebelumnya. Ya baik, terima kasih Pak. Barangkali itu Pak untuk mempersingkat Pak. Memang kalau kita mau pakai persentase berarti kan memang ini akan mengubah juga struktur dari RUU Kepailitan ya. Kalau kita pakai konsepnya Perpu, memang itu pakai konsep insolvency test yang berdasarkan persentase jumlah utang dan kekayaan ya. Tapi kalau konsep RUU kita bicara beda nih, Perpu dan RUU. Kalau RUU yang sudah kita bahas jauh-jauh sebelumnya, memang kita tidak sama sekali bicara mengenai insolvency test. Kita sudah dibahas, maksudnya pilihan opsi-opsi untuk insolvency test itu memang sudah kita sempat bahas di pasal 2 ayat 1, tapi waktu perdebatan di tim PAK kita memang tidak menggunakan insolvency test. Ketika kita menggunakan insolvency test tentu saja nanti tidak menjadi pembuktian secara sederhana lagi ya kepailitan. Artinya memang harus ada lembaga appraisalnya, harus dilihat dulu laporan akhir tuh laporan yang mana, lalu buku tuh buku yang mana, kan buku keuangan tuh banyak ya, buku keuangan perusahaan itu banyak. Nah itu juga jadi pertimbangan juga apakah kita mau pakai insolvency test apa tidak. Tapi kalau di konsep RUU ini memang tidak pakai insolvency test dan tidak pakai persentase, makanya kalaupun ada pilihan itu ialah threshold. Tapi kalaupun threshold itu dirasa nanti memberatkan juga, dan di filosofis yang tadi disampaikan oleh baik Pak Teddy maupun oleh Pak Andri ialah untuk memberikan titik keseimbangan antara debitor dan kreditor. Toh sudah ada pembatasan pengajuan kepailitan ya, BUMN harus melalui Menteri Keuangan dan lain-lain, itu kan juga sebenarnya sudah barrier ya. Kalau apakah perlu kita barrier lagi dengan jumlah utang atau insolvensi? Sedikit masukan Pak Haji. Silakan Bu yang mulia. Saya setuju banget ya dengan uraian Pak Haji yang terakhir ini. Sepertinya nanti dikiranya nanti undang-undang kepailitan ini pro ke BUMN gitu. Padahal yang dicemaskan oleh pihak luar itu ya itulah BUMN ini. Kalau udah kasih modal, kemudian kita lindungi segala macam, sementara BUMN sendiri juga dalam usahanya kita tahu sendiri bagaimana kenyataannya. Jadi nanti kalau kita sementara di dalam pengajuan permohonan sudah dibatasi, kemudian dari untuk untuk jumlahnya ini juga kita tentukan kita seolah istimewa juga dengan BUMN. Jadi apa tidak curiga ini sebenarnya yang kepailitan ini siapa sih sebenarnya begitu ya menurut saya. Jadi jangan terlalu kentara lah dengan ini. Tapi apakah dengan kita membatasi misalkan hanya 1M atau di sini kan untuk BUMN itu apabila debiturnya badan usaha
dengan kita menentukan kepailitan nilai Enggak, maksudnya itu nilai utang itu maksudnya misalkan gini sih, 1 Din. M itu apakah Kan merasa sebagai dalam praktek kan BUMN ada akan yang kepalitan semua, kepres sementara kita rehabilitasi dari sendiri, ada awal juga itu rehabilitasi karena ada ada amnesti. batasannya yang Kemarin tuh dia yang putus. berwenang mengajukan pemohon itu siapa gitu. Ya Putus ya? termasuk BUMD segala macam. Halo, putus ya? Maka dengan adanya Apa sih batasan bahasanya apa 1 tuh, M Din? itu akan menimbulkan Maksudnya itu sih, kegoncangan jadi untuk perekonomian. hanya sekedar pemberian Dalam hal ini rehabnya, kami mohon terus ada masukan juga aja yang dari rehabilitasi karena ada pemberian dari amnesti keuangan dan juga apa seperti itu gitu. Kasih yang 100 Oh, hilang. M 100 M ya? Iya. Yang penting BUMN pertanyaannya Bu, 100 M kan? yang mulia Ya Burani makanya dan saya Nani. bilang ini sama aja melindungi BUMN kan kita tahu sendiri bagaimana kita menjamin investor mau masuk ke dalam sementara kita sendiri begini gitu loh. Apa itu ada tepat mempertimbangkan demikian gitu. Itu aja mempertimbangkan kreditur yang lain. Apakah mau kreditur itu memberikan apa investor ke Indonesia kalau nanti Izin Bu Rahmi, Bu Nani mau bertanya kalau kita menggunakan alternatif ya, bisa nggak kalau yang di bawah 500 juta itu menggunakan acara cepat yang ada di Mahkamah Agung, apakah itu nanti konsepnya sama dengan kepailitan atau memang beda kan? Tentu saja beda ya. Terkait dengan Rehabilitasi alternatif aja. ini Bu, mohon tanggapan Ibu. Atau baik. Sebentar nanti mungkin Bu Nani akan nambahkan. amnesti gitu. Kalau yang gugatan Iya, sederhana hak itu lain. tidak ada upaya hukum kasasinya. Ada di tingkat Itu sih, Din, PN maksudnya, Din. diselesaikan oleh hakim tunggal. Kemudian apabila tidak puas salah Akibat satu ya, Bu. pihak akan diselesaikan oleh hakim majelis di tingkat PN itu sendiri. Dan jangka waktunya juga dibatasi. Jadi tidak ada upaya hukum kasasi, PK segala macam tidak ada. Itu yang gugatan sederhana. Mungkin ada Bu Nani nambahkan lagi. Mana? Will. Ya. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya sependapat Pak Haji Gimana, kalau Will, ini? batasannya itu 500 juta minimum Will. lebih besar dari 500 juta. Coba bagaimana konsepnya Bu? Minta tolong di scroll naik. Debitor, ya, batas minimum utangnya 1 miliar ya Pak ya. 1 miliar ya. Kalau dulu 500 juta Bu Nani, tapi Ya. karena nanti gugatan sederhana ini mungkin akan dirubah sampai Dinaikkan batasannya sampai ini 1 M ya. 1 M. Jadi Ya. makanya kita patok 1 M waktu itu. Ya, saya sependapat Pak Aji kalau ada batasan minimal yang seperti ini karena di dalam praktek terutama ketika saya masih Bersamaan. menjadi hakim niaga Bukan sekedar jumlah akibat. utang yang sangat Apa sih? kecil tuh dipilotkan gitu. Nah ini jika Tadi kemudian Will. nanti di bawah 1 M ini bisa melalui proses gugatan sederhana yang sangat simpel Oh, sekali. tadi Ini kan biasanya untuk digunakan tujuan. bank untuk menagih debitor-debitor yang kecil, penjual-penjual bakso dan sebagainya itu, dan ketika akan digugat langsung dibayar. Jadi BRI sendiri, Nah, terutama kalimat BRI ya, tujuan mengakui kemarin itu karena bahwa cari aman, gugatan karena kan ada sederhana ini inisiatif, ada permohonan. merupakan alat pamungkas ya, sehingga Jadi kalau kita ketika bikin karena ada permohonan, akan sedangkan itu diajukan ada gugatan inisiatif. ke Sebenarnya sih pengadilan gitu. atau sudah dipanggil ke persidangan langsung dibayarkan. Karena utangnya memang meskipun aturannya maksimum 500 juta, tetapi pada umumnya gugatan jumlah utang yang kecil-kecil. Nah, sehingga Iya. dengan demikian yang di bawah 1 M ini bisa menggunakan mekanisme gugatan sederhana yang tentu berbeda dengan mekanisme kepailitan seperti gugatan biasa, tetapi prosesnya cepat. Ada suatu syarat-syarat yang dulu menjadi kendala kemudian diperbaiki dengan terma yang baru. Di bawah, Artinya Will. tidak perlu T dan P ini dalam satu wilayah hukum. Jika Atas ya? si Ini T yang keempat. atau P itu menggunakan kuasa atau advokat sebagai wali Di bawah wakilnya, ya. Nomor persidangan itu 4. bisa memungkinkan jika advokat itu berdomisili Nomor 4 atau tuh. bertempat Ah, tinggal ininya. sama dengan pihak lawannya. Jadi artinya mekanisme ini cepat, hakim tunggal tenggang waktunya cepat, kemudian mengajukan permohonan banding dalam tanda petik itu ke DPN yang bersangkutan dan diperiksa oleh hakim majelis, tenggang waktu penyelesaiannya hanya 7 hari dan tidak ada lagi upaya hukum banding ataupun kasasi apalagi PK, sehingga mekanismenya cukup cepat meskipun ada pernak-pernik yang terus harus bahasanya? disempurnakan dalam firma tersebut. Demikian Pak Aji, terima kasih. Ya baik Bu Nani, terima Oh kasih. iya betul ya. Baik yang diberikan bersamaan
nampaknya kalau dari tanggapan dari Mahkamah Agung itu setuju bahwa untuk kita menggunakan alternatif ini tanpa kita memberikan sebuah klaster ya, baik itu mau klasternya individual, mau UMKM maupun BUMN, itu tidak ada, tapi kita hanya mematok jumlah minimum utangnya saja. Tadi ada usulan 500 juta, juga ada usulan 1 miliar. Nanti tinggal kita sepakati. Namun ada sebelum ini nampaknya juga mau sudah sholat Jumat, sebelum nanti saya serahkan kembali ke Bu Direktur, ada tanggapan Bapak dan Ibu untuk Mas Aji, saya sedikit lagi ya. Aji, ya, tentang insolvency test. Itu seperti tadi Pak Aji katakan bahwa itu melalui suatu proses yang tidak lagi bisa dikatakan sederhana. Dan juga untuk menghitung aset dari debitur itu apakah mudah? Artinya seringkali ketika ada tanda-tanda mau pilot, si debitur ini sudah banyak menyembunyikan ya, meskipun nanti ada aksio pauliana, tetapi tidak mudah bagi kurator pun setelah dinyatakan pilot untuk mendeteksi, menginventarisir data debitur itu kan tidak semudah itu. Artinya jika ada insolvency test tentu melalui suatu proses yang tidak mudah. Demikian Pak Aji, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nani yang mulia. Ada tanggapan Bapak dan Ibu? Ya, Pak Andri silakan. Ya, izin Mas Haji Bu Direktur, mungkin sedang ini ya tadi kayaknya. Saya sepakat apa yang tadi disampaikan Pak Haji dengan yang mulia Bu Rahmi, yang mulia Bu Nani gitu ya. Artinya sebenarnya filosofinya saya melihat tuh ketemu semua gitu. Sebenarnya kan kepailitan itu filosofinya juga keseimbangan hak dan kewajiban, yang kemudian hukum acaranya cepat dan sederhana. Tapi di sana memang ada plusnya adalah upayanya jadi kolektif kan gitu. Nah, selama ini ketika kita mengejar kondisi cepat dan sederhana itu, kita berhadapan kepada realitas di mana utang itu seringkali tidak representatif dengan kondisi keuangan dari debitur begitu. Nah, kita sudah berkali-kali berdiskusi soal insolvency test. Memang persoalannya adalah persoalan mekanisme dan kelembagaan yang menguji begitu. Kalau begini mungkin memang nanti ada pertemuan dua hal yang saling melengkapi gitu, saling mendukung. Untuk yang saya nggak tahu jumlahnya nanti berapa, itu bagian dari pertanyaan saya nanti kepada Bu yang punya Bu Rahmi dan Bu Nani ya. Apakah nanti ada kemungkinan kira-kira nanti di permanya kita akan sesuaikan begitu Bu, karena terus terang kita mendapat banyak sekali masukan dari industri begitu ya, kondisi kepalitan dan PKPU sekarang banyak data yang kita terima gitu. Nah, singkatnya kita sampai pada kesimpulan sepertinya angka ini memang harus kita naikkan dari 500 juta begitu. Nah, apakah ada kemungkinan kiranya nanti hal itu kita sesuaikan ya, misalnya katakanlah berdasarkan analisis kita di RU ini kita menetapkan ya berapa, misalnya 10 miliar atau berapa, kemudian di sana kita juga bisa sesuaikan dengan angka itu sehingga saling melengkapi begitu yang mulia. Maksud saya ya udah yang prosesnya memang tidak kolektif, yang gugatan satu lawan satu, Anda juga bisa mengejar mekanisme cepat dan sederhana, tapi lewat ini loh. Tapi angkanya cocok dengan yang di sini begitu. Izin yang mulia, mohon pencerahan. Baik, kita pastikan aja ya Pak Andi ya, misalkan 10 miliar ya, 10 miliar batasannya kita pastikan. Yang jelas sekarang dalam hal gugatan sederhana memang akan ada arah akan meningkatkan dari 500 juta menjadi 1 M, karena itu permintaan dari pihak bank sendiri dan banyak pihak. Akan tetapi kalau dari 1 M ke 10 M, nah itu berarti kan penyelesaiannya ke pengadilan negeri berarti. Karena kalau kita berpatok 10 M itu batasannya di kepalitan, berarti di antara 1 M ke 10 M itu adalah wilayahnya pengadilan negeri. Yang kalaupun pengadilan negeri sekarang penyelesaian perkara juga tidak lama seperti dulu, juga sudah dibatasi gitu loh. Nah, kita mungkin meneliti dulu ya, yang 1 M menjadi 10 M, antara 1 M ke 10 M itu kira-kira itu debiturnya siapa? Siapa debiturnya? Apakah antara 1 M dan 10 M itu paling banyak debiturnya daripada
debitur yang 10M menjadi 100 sekian sampai sekian. Nah, bagaimana kita menilainya? Mungkin data ke sana, karena nanti kalau kita batasi 10M berarti dari 1M menjadi 10M itu wilayahnya pengadilan negeri perdata. Karena dari 0 rupiah menjadi Siap. 1M Will, itu adalah dicatat, Will. gugatan sederhana. Ingetin Penjelasannya lagi, Will. singkat sekali. Nanti takutnya lupa, Will. 1M jadi 10M wilayah pengadilan negeri. Nah, Dibikin 10M aja, ke atas nanti wilayah catatan, Will. kepelitan. Mungkin Buat kita kita aja, lihat buat siapa debitur ini. Apakah itu akan menimbulkan lagi permasalahan? Debitur akan lari-lari lagi? Itu menurut saya mungkin kita tidak bisa menentukan kepastian jawaban di sini. Itu masukan dari saya buat sementara. Ya. Ini Bu Daniel. Saya menambahkan dikit, Bu Cahyani. Silakan Bu, silakan. Ya, tadi sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rahmi, intinya bahwa meningkatkan jumlah ini Pak Andri, jumlah nominal yang bisa dipilotkan itu kalau saya sih sependapat sekali, artinya bahwa selama ini saya sampaikan selama ini dalam praktek nominal yang kecil sekali dipilotkan, sedangkan debitur pilot ini harus membayar imbalan jasa kurator, biaya kepilotan yang ibaratnya ketika saat itu tiba pilot untuk kedua kalinya. Jadi memang apa ya, melihat kondisi yang seperti itu tentu ya meskipun debitur ini bukan prestasi tidak bayar utang, tetapi bagaimana keadaan yang seperti itu dialami. Nah, sehingga seperti yang dikatakan Ibu Rahmi, perlu kita pikirkan bahwa nominal apa yang layak untuk menentukan bahwa ini kamarnya kepilotan loh. Sekian M itu nanti dipertimbangkan dari berbagai sisi. Kemudian jika di bawah 1M nantinya gugatan sederhana, jika di antara itu, antara 1M dengan berapa nanti yang kita tentukan itu melalui pengadilan negeri. Seperti yang Ibu Rami katakan bahwa kita ini sekarang ada tenggang waktu penyelesaian. PN itu 5 bulan ya PN. Tapi PT meskipun 3 bulan aturan dari surat edaran Mahkamah Agung, tapi kami pengadilan tinggi itu menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat karena tidak bertemu para pihak, hanya mempelajari berkas saja. PT Palangkaraya itu 25 hari harus sudah minutasi dan publish. Sedangkan kami sekarang di PT Pontianak itu 14 hari harus sudah minutasi, harus sudah publish. Tapi ini memungkinkan karena perkara kan tidak terlalu banyak, sedangkan kasusnya juga tidak terlalu rumit ya. Tetapi kami mempersempit itu untuk aspek sederhana, cepat dan biaya ringan itu benar terwujud di tingkat pengadilan tinggi. Itu yang terjadi Pak Andri. Jadi artinya saya sependapat perlu dipertimbangkan, didiskusikan seberapa yang pas untuk menentukan bahwa ini ranahnya perkara kepailitan. Ya, yang diantara gugatan sederhana dan kepailitan biar di peradilan konvensional, pengadilan negeri. Itu Pak Andri. Terima kasih Bu Cahyani. Ya, mohon izin Bu. Ibu, izin. Ini sudah waktunya udah habis ya. Jadi saya Udah azan ini. Iya, Pak. Kita mau kita sepakat dulu nih nilainya yang mau dipakai itu yang mana? Izin Bu, nanti kami diskusikan usulan ini ya. Usulan ini kan dari beberapa kriteria dijadikan satu Bu ya. Dijadikan satu dengan nilai minimalnya. Nah, mungkin nanti kami diskusikan internal dulu sekaligus masukannya dengan dua hal yang di atas tadi Bu Direktur. Jadi penjelasan atas GEF yang pasal 2 ayat berapa tadi dan mengenai kepailitan terhadap BUMN Bu yang pasal ini yang kita bahas sebelumnya ini Bu. Jadi ada 3 hal yang mungkin nanti akan kami berikan konfirmasi ulang setelah kami diskusikan internal. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Izin Bu Nani, Bu Rahmi, Pak Teddy, karena ini sudah ada suara azan, saya pikir kita untuk sementara kita nilai minimal itu kita pending dulu ya Bu, walaupun kita mengetahui di Perma sendiri batas minimalnya itu 500 juta, dan saya menginformasikan bahwa RUU Hukum Acara Perdata kita pun batas minimal itu kita kenakan untuk pemeriksaan cepat di batas yang 500 juta juga. Jadi
saya pikir tadi beberapa catatan mungkin informasi terkait dengan yang di depan tadi, baik itu berupa penjelasan maupun hal-hal yang memang harus dikomunikasikan antara BI dengan OJK itu menjadi bahan untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon izin Bapak dan Ibu, karena ini saya pikir sudah mulai ada panggilan buat salat Jumat, jadi kita akhiri dulu untuk hari ini, dan mohon maaf saya ngambil sikap untuk diakhiri rapat ini, dan minta maaf apabila ada kekurangan maupun ketersinggungan, tidak bermaksud untuk menyinggung atau apapun itu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan masukan. Tadi sudah ada beberapa yang disepakati dan ada juga beberapa hal yang mungkin nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya. Tetap rapat kami lakukan di Jumat depan di Bapak dan Ibu, izin. Ya, baik. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih saja. Terima kasih semua. Sehat semuanya. Terima kasih. Ibu, Bapak dan Ibu, terima kasih.